Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Febri selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemrograman paralel kelas A. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait topik agen navigasi labirin sederhana. Yang dimana untuk anggotanya ada saya sendiri yaitu Ekelia Rahmadini dengan NPM 39 dan bersama dua rekan saya yaitu Saya Dwi Aura-Ningrum dengan NPM 38. Saya M. Rizky Subagi Ramadan dengan NPM 61. latar belakang. Navigasi pada lingkungan labirin merupakan salah satu tantangan klasik dalam bidang reinforcement learning karena agen harus belajar menentukan langkah terbaik tanpa contoh langsung. Pada labirin yang lebih kompleks, algoritma Q-learning konvensional menjadi kurang efisien karena ukuran tabel Q akan membesar dan tidak mampu melakukan generalisasi antar state yang mirip. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif, yaitu Deep Q Network, yang menggabungkan Q-learning dengan kemampuan representasi dan jaringan saraf sehingga agen dapat belajar kebijakan optimal secara lebih stabil dan efektif. Untuk tujuannya ada tiga macam. Yang pertama ada mengembangkan agen navigasi yang mampu menyelesaikan labirin sederhana menggunakan algoritma DQN. Yang kedua, mengevaluasi performa DQN dalam menemukan jalur tercepat menuju goal berdasarkan reward, langkah, dan tingkat keberhasilan. Yang ketiga, melatih agen agar mampu mempelajari kebijakan optimal melalui mekanisme trial and error tanpa supervisi langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan ke codingan. Baik, di sini kami menggunakan 4 file codingan. Yang pertama itu ada simple mesh environment, yang dimana file ini membuat environment labirin sederhana yang kompatibel dengan gymnasium digunakan sebagai tempat agent DQN belajar navigasi. Lalu di sini kita dapat lihat untuk library yang kami gunakan itu ada gymnasium, berfungsi untuk library reinforcement learning untuk membuat environment. Lalu di sini ada space untuk mendefinisikan ruang aksi dan observasi. Lalu ada NumPy itu berfungsi untuk sebagai perhitungan array untuk posisi agent. Lalu selanjutnya yaitu ada class simple mesh environment. Ini berguna untuk environment yang mengikuti format GIMP, yang dimana terdapat reset, step, dan render. Lalu ada metadata yang memberitahu Jim bahwa environment ini bisa dirender dalam mode human. Selanjutnya yaitu ada inisialisasi environment. Grid yang kami gunakan yaitu 5. Jadi gridnya itu 5 kali 5. Lalu action. Action yang kami gunakan itu ada 4, left, right, up, dan down. Selanjutnya yaitu ada observation space, yang dimana kita menggunakan posisi X dan Y. Dan range koordinatnya itu dari 0 ke 4. Selanjutnya yaitu ada menentukan posisi start dan goal, yang dimana start itu ada di 0,0 dan goal itu ada di titik koordinat 4,4, yang menunjukkan bahwa grid yang kita gunakan yaitu 5 kali 5. Lalu agen awalnya ditempatkan di posisi start. Selanjutnya yaitu ada reset environment. Reset environment setiap mulai episode baru, agen akan kembali ke start, lalu mengembalikan observation. Selanjutnya yaitu ada step function. Ini berguna untuk update posisi sesuai aksi. Lalu di sini berguna untuk cek batas grid agar tidak keluar area. Lalu selanjutnya di sini mulai menghitung reward. Reward itu berdasarkan reward normal itu setiap langkah min 0,05,
Lalu jika mendekat itu positif 0,5 dan menjauh itu min 0,5. Di sini untuk memastikan apakah sudah sampai goal. Selanjutnya yaitu render. Render yang di sini S itu untuk start, G itu untuk goal, dan A itu agen di mana dia berjalan. Selanjutnya ada file parallel mesh. Yang di sini ada library simple mesh environment. Ini digunakan eh, digunakan karena kita akan membuat environment yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi karena ini paralel, jadi environment yang kita buat itu ada 4. Karena kalau misalnya satu itu untuk sekuen, lalu grid yang kita gunakan seperti yang kita sudah tahu yaitu 5x5. Selanjutnya, Selanjutnya train di KN. Paling atas kita memiliki library import NumPy itu untuk operasi array dan angka. Lalu random itu untuk angka acak, time untuk menghitung waktu, collection import DQ untuk replay buffer. Terus sini ada import torch, operasi deep learning, torch NN itu neural network, lalu torch optim itu optimizer. Sini ada form parallel mesh dan form simple mesh itu untuk environment paralel. Lalu ada import matplotlib untuk penampilan grafik. Sini ada model DKN untuk menghasilkan key value. Lalu sample batch itu untuk ambil sampel acak untuk training. Sini ada training DKN. Lalu di if else itu untuk buat banyak environment. QNet itu belajar dan target network untuk menstabilkan training. Terus training loop, di training loop kan ada state itu untuk reset semua environment. Lalu di while not done-nya itu loop step per episode. Di state tensor itu hitung key value, di action itu pilih aksi. Lalu di if else-nya if else random itu random atau pilih aksi terbaik. Jadi di action yang atas NV itu random, di else-nya itu aksi terbaik. Terus ada for if, di situ jalankan aksi di setiap environment. Di replay buffer itu menyimpan pengalaman di replay buffer. Lalu ada training step from replay, itu belajar dari replay buffer. Lalu di situ ada hitung Q prediksi dan ada Q target, menghitung Q target. Lalu ada hitung rata-rata reward yang diperoleh, itu ngurangi epsilon agar makin jarang random. Terus ada update target network, itu update target networknya tiap 20 episode. Sini ada plot untuk menampilkan grafik. Lalu paling bawah itu ada main, itu program utamanya. Berikut hasil dari training reward curve pada agen navigasi labirin sederhana. Grafik ini berasal dari file train di QN. Pada grafik ini menampilkan output yang sama pada terminal. Hanya saja divisualisasikan menggunakan grafik dan di mana terdapat episode berapa kali kita mentraining. Di sini terdapat rata-rata reward
yang dihasilkan pada sebelah kiri. Kenapa rata-rata? Karena paralel itu tidak hanya satu environment saja, tetapi kami memiliki 4 environment yang berbeda. Karena itu, kita menampilkan average atau rata-rata dari environment yang dihasilkan. Dapat kita lihat pada grafik, yaitu di awal-awal masih kurang stabil dan setelah episode 150 sudah mulai stabil. Baik, selanjutnya jika kita bandingkan dengan secara sekuensial, dapat kita lihat juga di sini hasilnya menunjukkan bahwa paralel itu lebih cepat, eh, sedikit lebih cepat dibanding secara sekuensial. Hal ini berpengaruh juga karena topik yang kita ambil, tetapi dari training-training sebelumnya banyak menunjukkan bahwa sekuensial itu lebih cepat dibanding paralel. Mungkin karena topik kita terlalu sederhana, makanya agen kita ini merasa bahwa eh, bingung untuk membagi tugasnya. Jadi lebih cepat menggunakan sekuensial, secara sekuensial. Itu juga tergantung dari seberapa sering kita mentrain. Selanjutnya yaitu ada file untuk visualize atau visualisasi. Di sini ada library matplotlib yang sudah dijelaskan sebelumnya, nanti juga sudah. Lalu train.dqn itu untuk mengimport kelas model DQN, neural network yang memprediksi key value digunakan saat visualisasi untuk memilih aksi terbaik. Selanjutnya di sini ada dev visualize agent yang dimana kami akan mengambil hasil training yang disimpan di DQN model di dalam sini. Lalu dengan menggunakan grid 0,5. Lalu di sini ada timer, lalu ada load environment, lalu ada di sini untuk menampilkan hasil agen yang kita buat. Langsung saja kita run hasilnya. Berikut adalah hasil trainingnya yang dimana agent memiliki 8 langkah untuk mencapai titik goal dengan waktu 3,20 detik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.